Timnas Indonesia mengalami perkembangan yang bisa dibilang cukup menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir, di bawah tangan dingin Shin Tae-yong. Lolosnya Timnas Indonesia ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi buktinya. Sama seperti pelatih-pelatih hebat lainnya, Shin Tae-yong memiliki pemain yang bisa dibilang menjadi pemain kesayangan di skuad Timnas Indonesia. Para pemain ini hampir pasti masuk ke dalam starting line-up Timnas Indonesia, di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Berikut 5 daftar pemain Timnas Indonesia yang sulit digeser posisinya di era Shin Tae-yong. Ivar Janer. Sejak debut pada Juni tahun 2022 di laga kontra Timnas Argentina, posisi pemain FC Utrecht ini nyaris tak tergantikan. Tak hanya di Timnas Indonesia U23, Ivar Janer juga hampir selalu mengisi satu tempat di lini tengah Timnas Senior. Ivar Janer pun membayar kepercayaan Shin Tae-yong, dia selalu memberikan penampilan terbaiknya di atas lapangan. Sejauh ini, pemain berusia 20 tahun itu sudah mencatat 10 penampilan. Di usianya yang masih sangat muda, Ivar Janer diharapkan bisa menimba ilmu dari Tom Haye, yang menjadi seniornya di Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand. Sama seperti Ivar, posisi pemain satu ini seakan tak tergantikan di Timnas Indonesia. Shin bahkan terkadang hanya mengganti peran Marcelino di starting 11. Meski pada Piala Asia U23 2024 Marcelino mendapat cukup banyak kritikan karena dianggap terlalu egois, nyatanya Shin Tae-yong masih saja memberi kepercayaan Marcelino. Shin Tae-yong menganggap Marcelino sebagai salah satu pemain berbakat yang pernah dihasilkan Indonesia. Wajar bila sang pelatih seakan menganak emaskan gelandang berusia 19 tahun itu. Hernando Ari. Kiper Persebaya Surabaya ini pertama kali merebut posisi starter di Timnas Indonesia pada laga kontra Argentina, tanggal 19 Juni tahun 2022. Sejak itu, posisi kiper utama seakan menjadi milik Hernando. Hernando sendiri sudah membuktikan kualitasnya, baik di Timnas U23 maupun Timnas Senior. Tak hanya piawai dalam menghalau tendangan penalti, kemampuan Hernando dalam memotong bola tendangan sudut maupun menutup ruang tembak lawan juga tidak perlu diragukan lagi. Pria asal Semarang itu nyaris tak tergantikan kecuali terkena kartu merah dan cedera. Namun, posisi Hernando bisa jadi terancam jika Marten Paes sudah bisa membela Timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam merupakan salah satu bek kanan terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia. Selain bek kanan, Asnawi bisa dimainkan di posisi sayap ataupun gelandang. Ban kapten yang melingkar di lengannya, membuat bek Port FC itu tak tergantikan. Asnawi juga termasuk pemain dengan jumlah penampilan terbanyak di Timnas Indonesia saat ini. Di level klub, Asnawi perlahan mulai mendapatkan tempat reguler di Port FC, melalui kerja kerasnya. Ini membuktikan bahwa dia adalah pemain yang tak mudah menyerah dan tidak takut bersaing dengan siapapun. Sehingga tak salah, jika Shin Tae-yong begitu terpesona dengan etos kerja Asnawi. Pemain asal Makassar ini juga kerap dianggap sebagai salah satu kesayangan Shin Tae-yong. Rafael Struijk. Meski belum mencetak gol bersama Timnas Senior, nama Rafael Struijk hampir selalu mengisi satu tempat di lini depan Timnas Indonesia. Sejak debut pada tanggal 19 Juni tahun 2022, pemain Ado Den Haag itu selalu menjadi pilihan pelatih Shin Tae-yong. Pergerakan tanpa bola dan kemampuannya dalam membuka ruang, dianggap menjadi alasan Shin Tae-yong lebih memilih Rafael Struijk ketimbang Ramadan Sananta. Oleh karena itu, Rafael dianggap sangat penting dalam membangun serangan. Hal itu terbukti ketika pemain berdarah Belanda itu tidak turun, serangan Indonesia sering macet saat Rafael absen.